Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada bab 3 kita akan belajar zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, pada bab ini kita akan membahas, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari materi dan zat. Ya, apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam itu berupa zat tunggal dan dapat juga berupa campuran, ya. Contohnya paku, ya. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Perhiasan emas, misalkan cincin emas juga merupakan materi. Air laut, air laut materi yang berupa campuran, ya. Kenapa disebut campuran pada air laut? Karena terdiri dari air, garam, dan zat-zat lain. Bagaimana kalau udara? Udara merupakan materi campuran juga, karena udara terdiri dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat zat? Ya, sifat zat itu dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa itu sifat ekstensif? Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah zat atau ukuran. Ya, atau ukuran zat merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Sedangkan sifat intensif itu sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Ya. Di sini ada sifat fisik. Ada sifat kimia, ya. Sifat fisik contohnya warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, ya. Sifat kimia itu terdiri apa saja? Ada keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, perkaratan, ya. Nah, di sini juga ada perubahan zat. Perubahan zat ada dua, yaitu perubahan fisika atau fisis dan perubahan kimia. Ya, perubahan fisika. Misalkan pada warna, bau, rasa, ya. Kemudian perubahan kimia itu keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan, ya, itu. Nah, kita juga akan membahas adhesi dan kohesi, ya. Partikel-partikel zat padat dan partikel-partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan, sehingga terjadi tarik-menarik. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu dan besi karena ada partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi terjadi tarik-menarik. Peristiwa inilah yang disebut dengan adhesi. Jadi, adhesi itu merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Ya. Nah, bagaimana dengan kohesi? Kalau kohesi itu ya merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis, ya, itu kohesi. Nah, itu perbedaan antara adhesi dan kohesi, ya. Ini adalah contoh dari dua peristiwa tadi, ya, adhesi dan kohesi. Nah, apa itu meniskus? Pada saat zat cair dituangkan ke dalam tabung, ya, permukaan akan berbentuk cekung atau cembung. Nah, bentuk permukaan zat cair dalam tabung itu disebut dengan meniskus. Ya, di mana meniskus ini ya dibagi menjadi dua, ada meniskus cekung dan ada meniskus cembung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung, hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Nah, air yang berada di dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding tabung, ya kan? Nah, permukaan air dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Nah, hal itulah yang terjadi, ya. Hal ini terjadi karena adhesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng. Sehingga sebagian air terlepas
dari dinding tabung. Akibatnya permukaan air membentuk meniskus cembung. Ya, itu. Nah, apa itu kapilaritas? Ya, kapilaritas itu merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat gejala ini, misalkan naiknya air tanah pada pembuluh kayu, ya, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel dan kompor, ya. Kalau dulu kan pakainya kompor yang pakai minyak tanah, ya. Terus, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok, teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gejala kapilaritas, ya, itu. Nah, massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Nah, konversi satuan massa jenis dalam satuan SI, massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter. Namun demikian, ya, massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter, ya. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis, misalnya ya pada kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, ya, itu, dan juga pada lapisan batuan penyusun bumi, ya, itu. Nah, apa itu campuran? Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asal dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran sendiri terdiri atas 3, bisa larutan, koloid, dan suspensi. Di mana larutan larutan itu campuran homogen serba sama, ya. Larutan adalah campuran homogen. Campuran homogen itu yang serba sama, ya, yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Nah, pada pemisahan campuran itu terbagi menjadi, ya, macam-macam dari pemisahan campuran, ada dengan penyaringan atau filtrasi, penyulingan atau destilasi, kemudian ada kromatografi, ada kristalisasi, ya, itu adalah beberapa jenis dari pemisahan campuran, ya. Kemudian kita juga akan mempelajari asam, basa, dan garam, ya. Asam merupakan senyawa yang menyebabkan rasa asam, ya, rasa masam pada berbagai materi, ya. Ya, asam itu berdasarkan asalnya itu ada asam organik dan asam anorganik, ya. Tuh. Asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon atau C, ya. Tuh. Kemudian kalau asam anorganik itu merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, tidak mengandung atom karbon C, ya, atom karbon atau C, ya. Karbon itu dilambangkan dengan C, ya. Ini unsur. Nah, ini adalah contoh dari asam anorganik, ya. Ada H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, HNO3 atau asam nitrat, ataupun H3PO4 atau asam fosfat, ya, ini. Nah, apa itu basa? Basa adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Contoh basa NaOH, ya, natrium hidroksida, amonium hidroksida atau NH4OH, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, ataupun aluminium trioksida atau aluminium hidroksida, yaitu AlOH 3 kali, ya. Bagaimana indikator asam basa? Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam basa, ya, pada suatu larutan adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri atas lakmus merah dan lakmus biru seperti pada gambar, ya. Lakmus asam, ya, dalam larutan asam, kertas lakmus biru, perhatikan, ya, dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru, ya, ini. Ya, perhatikan ini. Ya.
Jika ke dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada kedua kertas lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna, maka hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam ataupun tidak bersifat basa, atau disebut dengan larutan netral. Ya. Bagaimana indikator asam basa? Dari pembahasan tersebut dapat dibuat garis besar sebagai berikut, bahwa sifat asam itu ciri-cirinya ya rasanya asam, ya dapat mengubah warna lakmus biru menjadi merah, mempunyai nilai pH lebih kecil dari 7, ya. Sedangkan sifat basa ciri-cirinya rasanya pahit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan pH-nya lebih besar dari 7, ya. Tuh. Garam. Nah, yang terakhir adalah kita bahas tentang garam, ya. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Silahkan, tugas kalian adalah untuk materi pada bab ini. Untuk tugasnya adalah kalian merangkum dari apa yang Ibu sampaikan, ya. Hasil rangkumannya bisa kalian kirimkan pada hari Senin, ya. Senin depan. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.